Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini kami dari Padepokan 160 yang beranggotakan 5 orang dan saya sendiri Pinastia Ningsih. Gloria Maupelu. Saya Risa Setia Afat. Saya Arif Kurniawan. Saya Martina Cindy. Nah, lokasi KKN Padepokan 160 ini berada di 3 wilayah. Yang pertama, Kadipaten RT 7 RW 4 Triharjo Wates Kulon Progo. Yang kedua, Dusun Kelapa Sawit RT 3 RW 3 Candi Wulan Adi Mulyo Kebumen. Dan yang ketiga, Jalan Pembantu Gubernur RT 8 RW 3 Gebang Rejo Poso Sulawesi Tengah. Maksud dan tujuan kami untuk membuat video ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar lebih mengetahui apa sih COVID-19 itu, bagaimana gejalanya, bagaimana COVID-19 itu merusak tubuh kita, cara mencegah agar kita terhindar dari COVID-19, dan yang terakhir, motivasi di tengah pandemi saat ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menginfeksi burung dan mamalia termasuk manusia. Menurut WHO, virus ini menyebabkan penyakit mulai dari flu ringan hingga infeksi pernapasan yang lebih parah seperti MERS coronavirus dan juga SARS coronavirus. Nama corona diambil dari bahasa Latin yang berarti mahkota, sebab bentuk virus corona memiliki paku yang menonjol menyerupai mahkota. Virus corona bertanggung jawab atas beberapa wabah di seluruh dunia, termasuk pandemi SARS coronavirus pada tahun 2002 dan juga MERS coronavirus pada tahun 2012. Baru-baru ini virus corona baru muncul dan dikenal sebagai COVID-19 memicu wabah di Cina pada Desember 2019 dan merebak di berbagai negara sehingga WHO mendeklarasikannya sebagai pandemi global. Virus corona yang pertama kali muncul dan menyebar ke manusia berasal dari kota Wuhan. Setelah ditelusuri, ternyata beberapa orang yang terinfeksi memiliki riwayat yang sama, yaitu mengunjungi pasar basah, makanan laut, dan hewan lokal di Wuhan. Virus corona bersifat zoonosis, yaitu penyakit yang dapat ditularkan antara hewan ke manusia. Gejala umum COVID-19. Yang pertama, demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, letih dan lesu. Gejala lain yang bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, sakit tenggorokan, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, ruam di kulit. Gejala COVID-19 umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Apabila muncul gejala COVID-19, segera kunjungi rumah sakit rujukan COVID-19 terdekat. Virus menyebar melalui tetesan air liur yang muncrat dari mulut orang akibat batuk atau bersin yang kemudian masuk ke tubuh orang yang berada di dekatnya melalui mulut, hidung, dan mata. Virus kemudian masuk ke jalur pernapasan dan membran mukus di bagian belakang tenggorokan, menempel pada sebuah reseptor dalam sel dan mulai berkembang di sana. Virus ini mempunyai protein dengan ujung yang tajam yang membuat virus ini bisa menempel ke membran sel, dan dari situ materi genetis virus masuk ke sel tubuh manusia. Materi genetis tersebut kemudian membajak metabolisme sel dan membuat sel tidak lagi berkembang untuk kesehatan tubuh, melainkan untuk memperbanyak virusnya. Saat virus ini berkembang, mereka mulai menginfeksi sel-sel di sekitarnya. Kemudian, virus dengan cepat merambat masuk ke saluran pangkal paru-paru hingga masuk ke paru-paru. Proses ini merusak jaringan pada paru-paru, membuat jaringan ini membengkak, sehingga lebih sulit bagi paru-paru untuk memasuk oksigen dan menyalurkan keluar karbon dioksida. Pembengkakan pada jaringan paru dan kurangnya oksigen dalam darah membuat jaringan tersebut terisi dengan cairan nanah dan sel yang mati. Pneumonia radang paru-paru bisa muncul. Ini bisa membuat pasien mengalami kesulitan bernafas sehingga butuh alat bantu pernapasan atau ventilator.
Ayo cegah COVID-19 untuk Indonesia dengan cara yang pertama, cuci tangan dengan sabun secara teratur. Kedua, selalu gunakan masker dan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Yang ketiga, konsumsi makanan bergizi dan matang. Keempat, selalu hindari suasana keramaian. Dan yang kelima, mengikuti aturan pemerintah, yaitu usahakan tetap di rumah aja. Menghadapi wabah corona yang melanda dunia, marilah kita merenung bersama-sama. Wabah COVID-19 memang sangat meresahkan masyarakat, baik kalangan atas, menengah, dan bawah. Semua hal bisa berubah naik turun, baik politik, ekonomi, maupun kesehatan kita. Apalagi dengan adanya wabah COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Mungkin kata-kata ini bisa membuat masyarakat lebih semangat dalam menghadapi wabah COVID-19. Belajarlah dari hari kemarin, hiduplah untuk hari ini, dan berharaplah untuk esok hari. Bangkitlah dari keterpurukan, dan yakinlah kesedihan kemarin akan menjadi kebahagiaan untuk hari ini. Tetap ikuti anjuran pemerintah, taati protokol kesehatan, dan jangan lupa 3M. Menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Untuk hari esok, ceria. Jadi kesimpulannya adalah COVID-19 merupakan keluarga virus yang dapat menginfeksi burung, mamalia, dan manusia. Virus ini menyebar melalui tetesan air liur yang keluar dari mulut orang yang terkontaminasi COVID-19 yang kemudian masuk ke tubuh orang yang berada di dekatnya melalui mulut, hidung, dan mata. Kemudian virus masuk ke jalur pernapasan dan mulai berkembang di sana dan membajak metabolisme sel dan membuat sel tidak lagi berkembang untuk kesehatan tubuh, melainkan untuk memperbanyak virus. Gejala-gejala COVID-19 yaitu yang pertama, demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius, batuk dan pilek, sesak napas, sakit tenggorokan, letih dan lesu. Maka dari itu, sebaiknya kita selalu menjaga kesehatan dan menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sekian, semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran baru untuk kita. Terima kasih, salam dan bahagia.